Ya, hari ini tanggal 7 bulan 7 ya. Kita update dulu nih. Ada saham pilihan ya. Ini adalah emiten pilihan yang saya pilih. Mudah-mudahan gitu ya. Dengan rekaman ini kita akan menyaksikan mungkin kenaikan, penurunan, sideway. Terus apakah, nah yang penting ini nih, apakah emiten ini akan menjadi emiten yang beggar ya. Mungkin ya kenaikannya 100% gitu ya, mungkin gitu ya. Karena kita kan saham pilihan ini akan kita terus bahas gitu kan, walaupun dia turun, walaupun dia naik, walaupun dia sideways, ataupun ada berita-berita yang lain, saham pilihan ini akan kita bahas ya. Ini dari semenjak saya buka rekaman video, hanya ada satu emiten yang menjadi pilihan saya ini ya. Mungkin nanti kedepannya adalah kita lagi nyari-nyari juga nih emiten apa yang bisa kita terus teliti ya. Minimal 1 tahun ini kita teliti lah untuk emiten ini ya. Apakah dia bisa naik sampai 100% atau tidak ya. Baik, nama emitennya ya WNTD ini udah saya bahas. Pertama tanggal 22 bulan 3, 24 bulan 4, 22 bulan 4. Cuman sekarang agak jauh ya. Harusnya saya bahas per bulan ya. Cuman karena ya sesuatu hal akhirnya saya bisa bahasnya di tanggal 5 bulan 7 tahun 2024. Nah, kita kasih catatan dulu ya, tanggal 4. Jadi ini saham yang saya bahas santai ya, walaupun tidak ditanyakan, walaupun ditanyakan, tetap akan saya bahas untuk saham pilihan ini. Tapi saham WNTD ini, mohon maaf gitu ya, saya bahas ketika ada update terbaru aja gitu ya, ataupun ada hal yang harus saya perhatikan, bahwa dia dalam keadaan turun gitu kan, ada dalam keadaan naik. Mesti maaf, waktu tanggal 22 bulan 4 kan, ini 2 bulan 5, kali ini bulan 5 nih, bulan 5 maaf ya, kita ganti dulu deh, ini bulan 5 22 ya. Nah, di sini antara sini saya bahas ya, terakhir di sini. Terakhir di sini yang sekarang yang keempat di sini ya, di tanggal 05 Juli ya. Walaupun saya uploadnya tanggal 7 ya dibikinnya. Cuman saya bikin tanggal 5 Juli karena transaksi terakhirnya di 5 Juli. Baik, apa yang terbaru dari emiten WNTD ini? Yang pertama adalah ketika dia sideways, ketika ada kenaikan di sini nih, penurunan ya. Dia sideways, saya bilang saya biarin dulu kan, biarin. Terus pas hari kemarin tuh tanggal 2 Juli ya. Wah, ini ada akumulasi lagi dari bandar lokal ya. Akumulasinya itu udah melebihi candle-candle gitu kan. Makanya saya bahas itu. Maaf. Tadinya mau saya bahas di tanggal 20 Juni ya. Karena kan mau per bulan gitu ya. Cuman saya bilang biarin dulu dah. Karena ada beberapa emiten yang harus saya bahas ya gitu kan. Nah, setelah saya lihat ya waktu tanggal 2 Juli itu naik, nah Foreign juga udah ikutan naik di sini ya. Si Foreign itu udah mulai ngambil lagi. Kemarin kan saya bilang ini diam aja nih Foreign. Terus dia diam, cuma di sini ada pengambilan lagi ya, pengambilan di sini. Walaupun kalau dilihat ya dia pengambilan 2-3 kali ya, dengan candle merah yang kecil, diagram merah yang kecil-kecil ya. Cuman si hijaunya ini lebih besar gitu, makanya saya bilang ini harus dibahas nih, lihat tahu perkembangannya ya. Nah, dia bagusnya itu ya, waktu saya bilang di sini, kalau dalam pikiran saya udah ini naik nih, naik terus, kalau rally bahaya saya bilang ini ya, penurunannya akan tajam ya. Cuman pas dia naik ternyata dia ada koreksi sedikit nih di sini, koreksi, dia naik lagi, ada koreksi. Cuman pas koreksinya dia diturunin ya. Pas penurunan saya bilang nih, kalau penurunan 2 kali akan saya bahas lagi nih. Andaikan dia turun ke merahnya besar lagi di sini, akan saya bahas lagi. Cuman dia dari tanggal 11 Juni itu dia seolah-olah sideways ya. Nah, sideways-nya ini ternyata ada akumulasi ya. Kenapa dia sideways di sini? Mungkin ini kemungkinan saya ya. Wah, ini lagi nurunin dulu yang mau take profit gitu kan, nurunin dulu yang
udah mulai ragu-ragu, terus nurunin dulu, istilahnya teman-teman kita yang udah tidak sabaran gitu ya. Kemungkinannya itu kalau menurut saya ya. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan bandar lokal ini udah akumulasi lagi dan Poren juga udah mulai akumulasi. Artinya kan si bandar lokal sama si Poren punya duit gitu untuk nampung gitu kan. Jadi nerimaan tuh jualan-jualan dari teman-teman kita yang udah nggak sabar gitu kan. Teman-teman kita yang swing mungkin ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kan kita lihat di sini ketika dia setelah ini ya, setelah tanggal 20 Juni, kita lihat tanggal 20 Juni siapa? Bid dan As dulu ya, kita lihat ya. Kita lihat di Bid dan As dulu. Sebelum kita, apa namanya, nanti ada berita ya tentang WNTD ini ya. Terus ini bid dan offernya itu ya bagus, lihat nih, ini cakep banget nih. Ya, tahanan emang cuma satu digit doang, 1000, 4000, cuman di area 120-nya sampai 115-nya bagus ya tahanannya. Terus di sini juga di opernya juga bagus gitu tahanannya, itu rapih gitu ya. Walaupun tidak sama lah, cuman rapih gitu, 1000-an gitu ya, 3000-an, 4000-an rapih gitu. Untuk Nanbit ini saya suka dengan emiten yang rapih seperti ini gitu. Nah, yang kedua kita akan lihat broker summary-nya ya. Nah, untuk broker summary untuk hari kemarin ya, tanggal 5 ada CMG, CPO, CPS, CRO, sama CBK nih, kalau diolahkan ya. Kalau didomestikan, CMG bagus ya, pengambilan kemarin ya. Pengambilannya santai, nggak apa namanya, nggak besar, gitu. Cuman dia santai, ngambil 8.000, 5.000 gitu, santai gitu kan. Tandanya ini kalau yang seperti ini, saya bilang ini pertanda bagus nih, pertanda menurut saya ya. Terserah kalian kita mau seperti apa, yang penting pendapat saya ini bagus gitu ya. Terus kita lihat dari kita lihat di lokal dulu ya. Kita ambil deh dari sini, ada tanggal 27 ya, pengambilan, sempat pengambilan nih. 27 ya. 27 bulan apa nih? Mei. Karena terakhirnya kan di Mei ya. 27 bulan Mei. Di sini ada si YP ya. YP kita domestikan ya. YP adalah sebagai underwriter juga kan YP di sini ya. Nih, underwriternya YP ya. XA, ada PO, ada MI, ada AI, ada YU, ya, ada XC, ada EP ya. Cuman teman-teman kita juga banyak yang lumayan udah keluar ya. Nah, MG udah, sebenarnya kalau dikatakan MG udah keluar kalau dari sini ya. Kalau dari tanggal 27, ya, MG udah keluar, sebenarnya udah keluar gitu, banyak yang keluarnya. Cuman YP udah mulai mungut lagi nih ya. Pelan-pelan, XA, EPO, MI. Kalau kita lihat Poren mulai dari sini pengambilan ya. Pengambilan dari sini nih. Dari tanggal 20 apa nih? 20 Mei, 20 Juni ya, 20 Juni. Kita lihat Poren ngambil 20 Juni. Nah, di sini Juni kita gantikan ke Poren. Perintah ada CC sama BK nih, saya suka tuh. Kalau ada CC udah masuk CC gitu ya. CC lihat. CC ya udah masuk, BK udah masuk gitu kan. Saya udah antusias gitu. Kenapa? CC ini brokernya lumayan gitu kan. Tapi CC-nya CC Poren ya, CC Poren ya. BK juga udah masuk walaupun sedikit, tapi yang paling banyak adalah CC. Saya di sini kan terlihat jelas ya, CC sama BK itu udah masuk lagi nih ya. Udah masuk lagi. Mudah-mudahan sih dia maulah kita nampung-nampung yang mau jualan gitu kan, yang udah nggak sabar, yang saya bilang tadi itu ya. Nah, kalau udah CC sama BK masuk ya, tinggal nunggu aja nih apakah dia akan di-up lagi gitu kan. Ya, minimal dia pinginnya saya gitu kan. Ini kan udah step 1, step 2, cuman step 2 nya diturunin. Mungkin step yang berikutnya adalah bisa menaik ke harga ini nih, area 152 lah, buat keluar dari resesi yang ini ya, menuju ke 150-an ya. Biarkan dia sideways dulu, yang mau naik dia pelan-pelan atau cepat ya. Saya pikir sih kalau pelan-pelan lebih bagus ya, 3 candle ke atas ya. 3 candle
ke atas hijau menuju 150, pinginnya seperti itu ya, bukan ngerama ke depan seperti itu, pinginnya seperti itu. Nah, dia bikin lagi nanti step yang keempat di sini ya, bikin step keempat. Nah, mungkin kalau dilangsungin ya bisa aja gitu, tapi di sini kelihatannya sih dia ngambilnya nggak terlalu tinggi-tinggi ya. Pertama kan 3 candle, ini 3 candle ditahan di sini baru 1 candle. Pengen seperti ini lagi lah, ini pinginnya candle hijaunya seperti ini ya. Dia ngambil terus 3 candle 3 hari, sideways sebentar ataupun lama nggak jadi masalah, yang penting dia bikin tangga seperti inilah yang biasanya suka dibikin kata orang-orang itu adalah tahanan ya. Ini tahanan pertama di sini kuat, berarti udah panjang hampir 1 bulan lebih ya di sini ya tahanannya. Bagus berarti sembari tahanan bagus. Kenapa? Foreign juga udah akumulasi lagi, si bandar lokal juga akumulasi lagi gitu kan. Berarti mereka udah punya harga di sini ya. Selain mereka punya harga di area pengambilan di mana ya? Sini ya. Nah, area sini, step yang kedua, tangga yang kedua, tetapi mereka juga untuk bandar lokalnya punya step yang di sini. Kalau asing sih dia udah beli dari mulai 6 Maret ya. 6 Maret udah beli terus ya. Lihat dari sini garisnya. Dia belum keluar secara signifikan, tapi di sini cenderung dia ambilnya pelan-pelan, yang ambil pelan-pelan, ambil pelan-pelan. Saya pinginnya itu nantinya itu kalau mau di up itu ya minimal si garis bandar lokal sama foreign itu beradu bersama-sama dan sejajar dengan garis candle-candle ya. Candle garis candle. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang saya khawatirkan itu sebenarnya area sini, area 88 karena dia berbentuk shadow ya. Cuman di sini bagusnya itu si WNTD ini ketika dia nge-up, dia tidak meninggalkan gap candle ya, hanya meninggalkan shadow aja. Mudah-mudahan sih nggak terlalu sebentar ya untuk menuju sini ya. Mudah-mudahan tidak menuju sini ya. Ke area 88 ya. Target kita kan cuman sebenarnya target kita itu, target saya ya, mudah-mudahan sih dia bisa menyentuh harga IPO-nya aja lah gitu, harga IPO-nya aja udah berapa persen ya kalau dari area sini ya, 140-an lah, 140% ya kalau dari area sini. Kalau ini sih udah, kalau mau nyentuh harga ke sini udah berapa nih, 26, 39 ya, 39%. Ya mudah-mudahan sih ini bukan saham, istilahnya saham gebuk lari ya. Gebuk lari artinya naik digebuk ke bawah gitu, naik atau nggak turun ya, diturun ke bawahin nanti di ke atasin cepet. Mudah-mudahan bukan seperti itu ya, karena emang emiten ini mudah-mudahan saya gunakan ini menjadi saham yang multi bagger gitu kan. Terus ada berita lagi ada ini nih, kemarin waktu saya baca-baca gitu ya, makanya saya mau nulis itu karena saya baca ini ya. Ini ada berita dari CNBC ya. CNBC ini kan rencana ada short selling ya. Kita belum tahu nih kapan short selling di Skarnya. Cuman saya bilang kalau short selling kan di sisi lain kalau yang mengikuti ya kata MUI ya hukumnya haram. Cuman secara market ternyata ini kalau menurut saya ya ada sisi positif sama negatifnya sih ya untuk pergerakan kalau sahamnya. Makanya ini saham United kan syariah, saya bilang ini kan saham syariah ya, ini kan syariah nih, saham ONTD itu syariah. Kenapa dimasukin ke short selling gitu kan, sedangkan fatwa MUI menyatakan bahwa short selling itu adalah haram gitu kan. Harusnya BI itu mempertimbangkan hal-hal itu, karena kan yang membuat kategori syariah juga bukan MUI gitu kan. Kategori syariah adalah BI yang mau mengkategorikan syariah gitu kan. Nah, atas siapa? Atas pandangan dari MUI gitu kan. Kalau nggak ada MUI ya saham syariah tidak akan terjadi gitu. Makanya harusnya si BI juga istilahnya mendengarkan lah gitu fatwa dari MUI bahwa short selling itu haram gitu kan. Cuman ya terlepas dari itu ya, karena kan bebas memilih ya teman-teman, walaupun haram kan, minuman keras aja walaupun haram tetap aja beredar gitu kan, tinggal kitanya aja, jadi tergantung dari kita ya. Nah ini jadi masih
UNTD ini nih mau dimasukin ke 118 daftar saham yang bisa short selling ya. Nah, maka saya bilang, aduh, ini gimana? Tapi kalau sahamnya sih kan masih syariah, cuman pelakunya gitu kan. Pelakunya inilah yang menjadikan transaksinya haram gitu, bukan emitennya ya, tapi pelakunya gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, saya bilang ini harus dibahas nih. Pandangan teman-teman nanti seperti apa ya silahkan aja gitu kan. Makanya saya bilang pas masuk, waduh ini masuk ke 118 daftar yang mau short selling, UNTD lagi gitu, lagi kita bahas yang mau ke jangka panjang ke depannya mau kita terus bahas gitu. Waduh, sebenarnya harus kita kasih tahu kepada teman-teman yang pegang UNTD ya. Tapi kalau yang udah pegang sih nggak jadi masalah ya. Tidak terjadi haram-haram karena kalau haram ya yang mereka yang melakukan short selling gitu aja ya. Nah, seperti itu teman-teman, update-nya seperti itu ya. Tapi ini sih belum diberlakukan ya. Belum diberlakukan, mungkin nanti nunggu dulu lah, mungkin daftar-daftar saham apa yang nanti bisa short selling ya. Cuman saran dari saya sih kalau walaupun punya UNTD ya, jangan masuk ke short sellingnya deh gitu kan. Kalau kalian emang benar mau megang teguh prinsip syariah di dalam Islam, di dalam saham gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Update-nya untuk kali keempat kalinya tanggal 5 seperti itu. Jadi ada rencananya itu WNT itu masuk ke short selling berdasarkan berita dari CNBC ya. Baik, segitu aja teman-teman ya untuk update-nya. Nanti kalau ada perkembangan baru tentang WNTD akan kita terus bahas. Ciao ya.